Om Swastiastu, salam sehat kami ucapkan kepada Bapak Imade Suparta Utama selaku fasilitator dari mata kuliah rancangan percobaan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai analisis variabel. Kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama 1. Nikomang Ayutasya Antarini dengan NIM akhir 007, Nanda Ceta Pradita dengan NIM akhir 028, Master Simarmata dengan NIM akhir 037, Niluh Putu Pritawartinia dengan NIM akhir 040, dan yang terakhir Niluh Ade Pritiwartini dengan NIM akhir 041. Jadi di sini saya akan menjelaskan variabel bebas. Jadi variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat berubah secara independen dalam suatu eksperimen ataupun studi dalam konteks ilmiah. Jadi variabel bebas yaitu variabel yang dimanipulasi atau diubah nilainya oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain yang disebut variabel terikat. Ciri dan contoh dari variabel bebas yaitu yang pertama ada ciri bersifat independen atau mandiri, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas letaknya berada di awal. Variabel bebas disimbolkan sebagai variabel X. Contoh dari variabel bebas yaitu contoh penelitian. Pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian siswa, variabel bebasnya adalah jumlah jam belajar. Yang kedua ada variabel terikat. Jadi variabel terikat merupakan faktor yang diukur dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antar fenomena yang diamati, biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Jadi umumnya itu terlebih dahulu muncul dalam suatu judul penelitian. Ciri dan contoh dari variabel terikat yaitu ciri yang pertama tergantung pada variabel bebas, yang kedua berkasih terhadap variabel bebas, yang ketiga terukur, dan yang keempat disimbolkan dengan Y. Contoh dari variabel bebas yaitu contoh judul penelitian, contohnya pengaruh besaran kenaikan suhu laut terhadap kehidupan alga, variabel bebasnya adalah suhu laut dan variabel terikatnya adalah jumlah alga pada sampel yang diambil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel terkendali. Jadi, variabel terkendali atau variabel kontrol dalam penelitian adalah variabel yang dapat dikendalikan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian, variabel terkendali adalah variabel yang dapat diatur dan diatur ulang oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Adapun ciri dan contoh dari variabel terkendali yang pertama bersifat tetap. Variabel terkendali memiliki nilai atau kondisi yang ditetapkan dan tidak berubah selama percobaan atau studi berlangsung. Misalnya, dalam sebuah percobaan tentang pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman, suhu yang diterapkan oleh peneliti pada setiap perlakuan adalah contoh dari variabel terkendali yang bersifat tetap. Kemudian yang kedua, tidak diubah. Variabel terkendali tidak mengalami perubahan atau variasi selama percobaan atau studi berlangsung. Peneliti secara konsisten mempertahankan nilai atau kondisi variabel terkendali selama eksperimen. Menggunakan contoh sebelumnya, jika suhu dinyatakan sebagai variabel terkendali, maka peneliti memastikan bahwa suhu tersebut tidak berubah selama percobaan. Kemudian yang ketiga, tidak memengaruhi variabel terikat. Variabel terkendali tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel terikat yang diamati atau diukur dalam percobaan. Variabel terkendali digunakan untuk memanipulasi atau mengatur kondisi percobaan tetapi tidak langsung mempengaruhi hasil yang diamati. Dalam contoh suhu dan pertumbuhan tanaman, suhu yang menjadi variabel terkendali tidak langsung memengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung. Efeknya diamati melalui pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Seperti contoh-contoh sebelumnya, judul penelitian yang berkaitan dengan suhu adalah jenis variabel terkontrol yang paling umum. Karena jika suhu dijaga konstan selama percobaan, maka suhunya akan terkendali. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan materi unit pengamatan. Unit pengamatan atau unit observasi adalah satuan atau unit yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian, pengamatan, atau percobaan. Yang dimana unit observasi adalah unit di mana informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun melalui responden tertentu. Adanya elemen yang sangat erat kaitannya dengan unit observasi. Elemen bisa sama dengan unit observasi. Sebagai suatu contohnya yaitu rumah tangga yang sebagai elemen juga dapat sebagai unit observasi.
Misal, pengumpulan data keadaan tempat tinggal, unit observasi bisa individu dari suatu elemen, misalnya dari anggota rumah tangga tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit percobaan. Unit percobaan adalah satuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam sebuah percobaan. Unit percobaan adalah satuan-satuan bahan atau materi yang akan diamati dalam eksperimen. Contoh yang bisa saya berikan untuk unit percobaan analisis variabel penelitian. Yang pertama mengenai lahan pertanian, membandingkan hasil pertanian antar lahan yang diberi pupuk organik dan lahan yang diberi pupuk kimia. Yang kedua mengenai varietas tanaman, menganalisis pertumbuhan dan hasil panen dari beberapa varietas tanaman padi yang berbeda. Yang ketiga mengenai teknik irigasi, membandingkan penggunaan sistem irigasi tradisional dengan sistem irigasi modern dalam hal efisiensi air dan hasil panen. Yang keempat, jarak tanam, mengukur pengaruh jarak tanam antara tanaman terhadap hasil produksi, misalnya dengan membandingkan jarak tanam yang rapat dengan yang jarang. Yang kelima, penggunaan pestisida, menganalisis efek penggunaan pestisida terhadap kesehatan tanaman dan kualitas hasil panen. Yang keenam, rotasi tanaman, membandingkan hasil produksi dan kesehatan tanah antara lahan yang menggunakan rotasi tanaman dengan yang tidak. Baik, saya lanjutkan dengan ulangan, yang dimana ulangan adalah replikasi dari eksperimen atau studi yang dilakukan untuk memverifikasi hasil yang diperoleh dari apapun yang ingin diteliti. Baik, materi selanjutnya akan kita lanjutkan kepada contoh penelitian. Berikut ini adalah contoh data penelitian yang kami dapatkan dengan pengujian dosis pupuk NPK dan pupuk kandang terhadap kuantitas panen yang dihasilkan satu tanaman jagung. Nah, pada slide ini dapat kita lihat bahwa tabel paling kiri merupakan perlakuan dengan dosis pemberian pupuk NPK pada satu tanaman jagung dengan 5 kali ulangan dan kepada 3 jenis jagung dengan spesies yang sama. Sedangkan pada tabel paling kanan merupakan perlakuan dengan dosis pemberian pupuk kandang terhadap satu tanaman jagung dengan 5 pengulangan yang sama dan kepada 3 unit jagung dengan spesies yang sama. Kita lanjut kepada slide berikutnya, di mana letak dari setiap variabel. Nah, yang pertama itu merupakan variabel bebas. Variabel bebas atau perlakuan yang diterapkan kepada penelitian tersebut ada 2, yaitu yang pertama perlakuan dosis pupuk NPK dan yang kedua yaitu dosis perlakuan pemberian pupuk kandang. Sedangkan untuk variabel terikatnya merupakan kuantitas yang diperoleh dari setiap unit jagung yang diamati, yaitu ada unit jagung A, B, C, A1, B1, dan C1. Sedangkan untuk letak unit variabel terkendali yaitu adalah waktu, di mana waktu pengamatan adalah sama dan lahan pemupukan merupakan lahan yang sama. Nah, selanjutnya yaitu adalah unit pengamatan, yaitu unit yang diamati adalah unit tanaman jagung dan ulangan yang digunakan adalah 5 kali ulangan. Slide selanjutnya merupakan rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap atau RAL adalah suatu unit desain eksperimental di mana unit-unit eksperimental, contohnya subjek, plot, atau sampel, ditempatkan secara acak ke dalam perlakuan-perlakuan yang berbeda. Dalam RAL, setiap eksperimental memiliki peluang yang sama untuk ditempatkan dalam setiap perlakuan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap ini digunakan karena ada populasi yang dipakai untuk unit percobaan adalah seragam. Nah, contoh dari data tadi yang digunakan yaitu populasi yang digunakan adalah seragam, di mana populasinya adalah jagung. Dan perlakuan atau variabel bebas yang dapat diberikan pada unit-unit percobaan dalam suatu populasi. Nah, oleh karena itu, rancangan yang digunakan adalah rancangan lengkap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambarnya kita dapat menyimpulkan bahwa F bebasnya itu adalah perlakuan. Sedangkan dari perlakuan itu kita melakukan atau mengujinya kepada 3 unit tanaman jagung tadi. Nah, sedangkan bulat-bulat yang paling kanan itu merupakan persebaran tanaman jagung yang diamati. Dapat disimpulkan bahwa persebaran dari setiap tanaman jagungnya itu merata dari lahan yang diamati. Nah, kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu variabel bebas dan variabel terikat ibarat sebab dan akibat, di mana variabel terikat akan selalu bergantung pada variabel bebas. Selain itu, ada variabel terkendali yang dibuat konstan selama proses percobaan. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kami mohon maaf jika ada
tutur kata atau pemaparan yang kurang jelas, kami mohon permaklumannya. Sekian kami sampaikan, terima kasih.